Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Umi Latifah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pesawaran, dan saya mengabdi di SMK Negeri Padang Cermin. Kali ini saya akan menyampaikan hasil tugas untuk koneksi antar materi modul 1.2. Dalam menyelesaikan tugas ini, saya diminta untuk membuat refleksi dalam model 4P yang berkaitan dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan di modul 1.1 dan modul 1.2. Adapun model 4P itu adalah peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Nah, sekarang akan saya mulai dari peristiwa. Momen terpenting. Momen terpenting bagi saya yaitu pada saat saya menyadari kesalahan saya sebagai seorang guru. Sebelumnya saya adalah seorang guru yang hanya mengajar saja. Saya belum sampai pada tahapan mendidik. Saya sebelumnya hanya berpikir bahwa tanggung jawab saya hanya menyelesaikan target kompetensi dasar yang harus diselesaikan. Keberhasilan mengajar yang saya pahami sebelumnya yaitu hanya sekedar keberhasilan kognitif siswa dalam mengerjakan tes mata. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya baru menyadari bahwa menjadi seorang guru adalah sesuatu yang lebih menantang. Mengajar hanya bagian dari mendidik. Guru harus mampu dalam menuntun murid untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan kodratnya, serta guru harus mampu menanamkan budi pekerti dalam diri murid. Menerapkan nilai dan peran guru penggerak sangatlah penting untuk dilakukan dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Selanjutnya yaitu kaitan modul 1.1 dan modul 1.2. Kaitan modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami yaitu tanggung jawab seorang guru dalam menuntun murid untuk memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya secara lahir dan batin sesuai kodrat yang dimilikinya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, yaitu dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam tugasnya sebagai guru. Guru yang berpihak pada murid, guru yang mandiri untuk selalu mengembangkan kompetensi diri, guru yang selalu bersedia diberikan masukan positif demi perbaikan sebagai seorang pendidik, guru yang selalu berkolaborasi dengan orang-orang terkait di sekitarnya, dan guru yang selalu memiliki ide dan gagasan dalam melaksanakan tugasnya merupakan guru yang tergerak untuk melakukan perubahan positif bagi muridnya dan berusaha bergerak sehingga mampu menggerakkan orang-orang di sekitarnya demi mewujudkan cita-cita terbaik murid yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu P yang kedua, perasaan. Apa yang dirasakan pada momen itu terjadi? Saat itu terjadi, saya merasa seperti melakukan dosa besar yang sulit untuk dimaafkan. Keringat dingin saya keluar dan telapak tangan saya terasa dingin. Saya teringat kesalahan saya dalam mengajar di kelas. Seringkali saya menempatkan murid saya dalam posisi sulit, di mana saya menuntut mereka untuk mampu melakukan kompetensi yang sulit untuk dikuasainya pada waktu itu. Saya banyak melakukan tekanan-tekanan yang saya kira pada waktu itu akan berdampak positif pada pencapaian kognitif murid. Saya tidak menyadari bahwa yang saya lakukan hanyalah memberikan rekaman-rekaman peristiwa negatif dalam ingatan murid-murid saya. Saya sangat sedih dan merasa bersalah atas apa yang telah saya lakukan pada murid saya. Sekarang saya akan jelaskan pada P yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya sudah menjadi sosok guru yang baik. Saya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih dari cukup. Saya sudah membuat beberapa siswa di kelas untuk memperoleh nilai yang baik dalam ujian bahasa Inggris. Sekarang saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu adalah suatu kesalahan fatal dalam kehidupan saya. Pencapaian nilai kognitif bukanlah satu-satunya parameter untuk mengukur keberhasilan murid.
Keberhasilan guru adalah ketika seorang guru berhasil menuntun murid untuk memahami dirinya sendiri, menemukan minat dan bakat yang harus dikembangkannya, dan selanjutnya menuntun murid untuk mempertajam minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat yang dimilikinya dengan tanpa meninggalkan budi pekerti luhur. Selanjutnya yaitu P yang terakhir, penerapan ke depan. Sesudah menyadari kesalahan yang sudah saya lakukan sebagai seorang guru, saya bertekad untuk berubah menjadi seorang guru yang menjalankan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan berusaha untuk menjadi guru yang bukan menuntut murid untuk melakukan sesuatu di luar kodratnya, tetapi saya akan menjadi seorang guru yang akan selalu menuntun murid menjadi individu yang mampu mengembangkan kompetensinya sesuai dengan kodratnya. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mempersiapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan dalam upaya mengupgrade kemampuan saya sebagai seorang guru. Saya harus memampukan diri saya untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat zaman di mana mereka berada, dan itu artinya saya harus selalu mempelajari ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan yang selalu berubah sesuai dengan zamannya. Saya harus siap untuk selalu melakukan refleksi secara rutin dengan tujuan agar kualitas saya sebagai seorang guru akan semakin meningkat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Saya yakin dengan mempelajari kesalahan dalam setiap pembelajaran akan membuat saya semakin lebih baik dalam melayani murid-murid saya. Dan yang tak kalah penting yaitu saya akan selalu mencari ide dan gagasan baru untuk melakukan kreativitas dalam penerapan pembelajaran untuk para murid. Dengan begitu mereka akan selalu merasa senang dan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Itulah refleksi dalam model 4P yang telah saya buat. Semoga refleksi ini akan menjadikan saya lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.